Polrestabes Makassar sita 10 kg sabu dan 11.554 ekstasi asal Cina. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar gagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan 11.554 butir pil ekstasi. Jika barang bukti tersebut beredar di masyarakat, diperkirakan sebanyak 73.625 orang berpotensi terpapar narkotika dan memerlukan rehabilitasi. Jumlah itu diperoleh berdasarkan asumsi 1 gram sabu bisa digunakan 4 orang, dan 1 butir ekstasi dikonsumsi oleh 1 orang. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menyebut pengungkapan ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tapi juga berkontribusi besar dalam efisiensi anggaran negara. Menurutnya, biaya rehabilitasi untuk 1 orang pengguna narkoba mencapai 8 juta rupiah. Kalau dikalikan dengan jumlah jiwa terselamatkan, negara berpotensi menghemat hingga 600 miliar rupiah, ujar Arya dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu, 25 Juni 2025. Mantan Kapolres Metro Depok ini juga menyebut, nilai kerugian negara dari peredaran narkoba asal Cina ini ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Selain menyita ribuan pil ekstasi dan 10 kg sabu, pengungkapan dalam operasi Antik Lipu 2025 ini juga menangkap 107 pelaku. 5 diantaranya perempuan dan 102 merupakan laki-laki. Para tersangka yang berperan sebagai pengedar atau kurir dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman bagi mereka adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 6 tahun. Sementara itu, pengguna narkotika dikenakan pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 UU yang sama, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun. Kronologi. Pengungkapan kasus narkoba dalam operasi Antik Lipu 2025 berawal dari penangkapan seorang pengedar oleh Satres Narkoba Polrestabes Makassar. Awalnya kami menemukan pelaku yang mengedarkan narkotika dalam jumlah besar melalui jasa ekspedisi, kata Arya. Dari hasil pemeriksaan, Satres Narkoba yang dipimpin AKBP Lulik Febiantara kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menelusuri jaringan yang terhubung hingga ke luar negeri. Barangnya berasal dari Cina, masuk ke Malaysia, kemudian menyusup ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dari sana, dikirim ke Makassar lewat jalur ekspedisi, jelas Arya. Tim kemudian memetakan jalur distribusi dan melanjutkan penyelidikan ke Banjarmasin dan Surabaya. Hasilnya, sejumlah tersangka berhasil ditangkap. Ini jaringan besar. Beberapa pelaku sudah diamankan, termasuk yang terlibat dalam distribusi lintas provinsi, ujarnya. Selama 2 pekan operasi berlangsung, sebanyak 107 tersangka ditangkap. Dari jumlah itu, 102 adalah pria dan 5 lainnya perempuan. Dari 102 pria, 10 orang merupakan bandar, 27 pengedar, dan sisanya pengguna, jelas Arya. Meski ditangkap dalam operasi yang sama, para tersangka berasal dari jaringan yang berbeda. Barang bukti yang disita juga bervariasi.